Shalom, puji nama Tuhan, selamat. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus, sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini yang berbahagia, saya akan mau berbagi renungan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 6, di sana dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita pada kesempatan ini saya akan memberikan tema atau judul renungan kita adalah perubahan di tahun yang baru. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, semakin bertambahnya tahun, semakin bertambah pula usia kita. Semakin bertambahnya tahun berarti semakin dekat pula hari kedatangan Tuhan kita. Yesus sudah katakan bahwa satu kali Dia akan datang. Nah, dalam menghadapi tahun yang baru ini, tidak ada kata lain selain kita harus memiliki semangat baru. Ya, tidak hanya semangat bekerja, tidak hanya semangat untuk lebih menambah rezeki, tetapi semangat untuk bertumbuh di dalam Tuhan juga amat penting. Dan tekad baru dan komitmen baru yang bertujuan agar kehidupan kita jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Harus ada perubahan positif dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, perubahan itu bukanlah sekedar perubahan fisik semata, tetapi harus terutama hal kerohanian, keimanan kita kepada Tuhan. Ya. Kalau tahun lalu kita malas dan ogah-ogahan melayani Tuhan, ya, mari saudara-saudara di tahun yang baru ini, mari kita bertekad untuk bersungguh-sungguh lagi melayaninya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 11, di sana dia katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ini adalah satu nasihat dari Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma. Jangan hendaknya atau kerajinan mereka, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin melayani, ya, rajin berkorban, rajin mengembalikan milik Tuhan, ya. Jangan sampai kendor. Rajin memuliakan Tuhan, jangan sampai kendor. Paulus katakan di sini. Jadi kalau kita baca bahwa Paulus punya kerinduan seperti itu, nah, Allah juga mau supaya kita sebagai anak Tuhan juga, sebagai pendengar yang baik, memiliki kerinduan yang sama, ya, makin lebih baik, itu loh. Ya. Kalau yang lebih baik itu makin lebih baik. Kalau yang tidak baik jangan dilakukan, itu. Ya, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita baca itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 58b. Jadi apa yang kita buat,
apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan untuk Tuhan. Maka Alkitab berkata, Paulus berkata kepada jemaat Korintus, persekutuanmu, perbuatanmu, ya, kasihmu tidak akan sia-sia. Nah, jadi kalau waktu lalu kita sayang dan selalu hitung-hitungan bila hendak menabur untuk pekerjaan Tuhan, di tahun ini kita berkomitmen memberi yang terbaik. Artinya ada perubahan. Lebih baik, rohaninya lebih baik, kesetiaannya lebih baik, ya. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 3 ayatnya yang ke-9 sampai 10, di sana dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, kita lihat di sini ada sebuah janji Tuhan lewat Amsal Sulaiman, akan terjadi kelimpahan, akan terjadi kecukupan ketika kita makin lebih baik di dalam Tuhan. Hidup adalah perubahan. Kalau dulu kita melakukan banyak kesalahan, seharusnya di tahun ini kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Ya, kalau dulu mudah sekali melihat kekurangan orang lain dan suka menghakimi, kini belajar untuk selalu mengoreksi diri. Galatia pasal 6 ayat 4 berkata, baiklah kita tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, ya. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Adalah mustahil kita berubah jika tidak ada kemauan untuk berubah dan tidak mau membayar harga. Ya, artinya membayar harga itu kita berusaha, kita berusaha, kita punya niat, kita korbankan waktu, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Jika ada kemauan untuk berubah dan tidak mau membayar harga, hidup kita akan berubah bila kita mau diajar. Mau diajar, ya saudara-saudara, ya. Mau dibentuk dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita baca itu kalau kita baca di Efesus pasal 5 ayat 18, saat kita dipimpin oleh Dia, kita akan dimampukan untuk tidak lagi hidup dalam kedagingan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, izinkanlah kita dipimpin oleh Roh Kudus melalui arahan-arahan firman Allah, sehingga kita dapat menekan keinginan daging yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya, membuat kita lemah, membuat kita malas, membuat kita tidak bersemangat. Dan itu maunya iblis. Itu sebabnya hidup kita akan jauh lebih baik bila kita mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Mari kita berdoa supaya tahun yang baru ini adalah tahun di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus, tunduk pada otoritas, tunduk kepada firman Allah, tunduk dan semangat untuk mengagungkan nama Tuhan. Buatlah perubahan di tahun yang baru ini, maka engkau akan menjadi umat Tuhan yang luar biasa, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua
di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.